Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita, men. Ya, hari ini kita sungguh berbahagia, kesempatan yang Tuhan beri lagi satu hari buat kita. Kalau satu hari kemarin sudah kita lewati, satu hari ini diberikan kepada kita untuk kita lewati. Nah, sebelum kita menjalani segenap kehidupan kita hari ini, kita bersyukur ada kesempatan untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, dan juga merenungkan firman Allah. Mari kita membaca Alkitab kita. Pembacaan kita pada hari ini dari Mazmur pasal 28. Mazmur pasal 28. Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop Tuhan perisaiku. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu membaca ayat yang kedua, juga jemaat yang ada di rumah, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa mengikutinya, bisa membuka Alkitabnya ya. Mazmur 28. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Bersama-sama, selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat terus rangkaian pembacaan di dalam Mazmur ini sampai pada Mazmur 28 masih kita lihat ada perbedaan. Ada dua tipe manusia ya, yang takut akan Tuhan atau yang taat, yang setia, dan orang yang tidak mau dengar suara Tuhan atau orang fasik atau orang jahat. Ya, sangat jelas tergambar di sini. Dan orang yang takut akan Tuhan, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, ketika menghadapi persoalan, pergumulan, yang dia lakukan adalah berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Ya, di ayat pertama kita lihat jelas Mazmur dari Daud ini semacam pengaduannya kepada Allah. Ya, dia datang berseru kepada Tuhan karena ada beban pergumulan secara khusus menghadapi orang-orang yang berlawanan dengan dia atau orang-orang yang memusuhi dia. Nah, siapa orang-orang yang memusuhi dia? Ya, orang-orang yang tidak takut akan Allah, orang fasik, ya, orang-orang yang jahat. Ya, dan Daud yang dia lakukan adalah berseru kepada Tuhan. Di ayat pertama kita lihat, kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru. Ya, aku berseru. Nah, kemudian kalau kita lihat terus ayat pertama itu sampai dengan ayat yang kelima, itu seruannya atau doanya. Ya, isi doanya seperti itu. Ya, dengarkanlah suara permohonanku. Ya, apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan seterusnya. Jadi Daud berdoa. Ya, pemazmur ini berdoa menyerahkan segala pergumulannya
ya untuk menghadapi musuhnya. Jadi sangat penting kita berdoa ya ketika kita menghadapi segala persoalan pergumulan hidup ini. Jadi doa tidak boleh kita anggap remeh ya. Ya, doa itu sangat penting sekali. Doa itu sangat menolong kita sendiri ya. Ya, jadi kita harus datang kepada Tuhan. Dan di ayat 6 kita lihat setelah rangkaian doanya sampai di ayat yang kelima. Di ayat 6 berkata, "Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku." Jadi Tuhan mendengar permohonan kita. Ya, Tuhan itu mendengar doa kita. Kalau kita mengerti hal ini, tentu membuat kita semakin bersemangat untuk berdoa. Karena begini, orang yang meminta, kalau dia mendapatkan, itu dia bahagia banget, senang sekali. Kalau kita minta sesuatu kepada sahabat kita, kepada orang tua kita, dan langsung diberikan, kita rasanya bahagia. Ya, atau diresponilah. Oke, nanti ya misalnya anak kita minta, "Pak, Mam, beli ini dong." Ya, karena kita mungkin belum sempat, ya nanti ya, janji besok akan Papa beli, besok akan Mama beli. Nah, anak langsung bahagia, senang. Oke, ada janji ya, janji begini ya, janji ya, janji. Ya, ada deal ya, deal. Salam dulu, salam ya, begitu. Nah, apakah kita percaya kita selalu ada deal dengan Tuhan? Ya, Tuhan tidak pernah kata enggak, sorry, enggak, tidak. Tuhan mendengar. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Jadi doa-doa kita tidak ada yang sia-sia. Ya, dalam satu bagian firman Tuhan, kitab Yesaya berkata, ya kenapa kalau begitu kita nggak dapatkan? Bukannya telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar, bukannya tangannya kurang panjang untuk menolong, tetapi yang memisahkan apa? Dosa. Ya, jadi yang penghalang. Jadi bisa dosa menghalangi jawaban dari doa kita. Tetapi doa kita didengar Tuhan. Ya, Tuhan menyelidiki segala hidup kita. Dia tahu keadaan kita. Tidak ada ya keadaan kehidupan kita di mana Tuhan tidak tahu. Atau Tuhan, aduh, sorry ya, saya tidak bisa memperhatikan kamu hari ini. Saya terlalu sibuk hari ini. Nggak ada. Kita yang mungkin ya sering ya sama anak-anak kita ya minta maaf hari ini Papa Mama nggak bisa bersama karena lagi sibuk, ada urusan. Nah, coba kita bayangkan kalau Tuhan katakan, sorry ya jemaat Sinam, sorry ya hamba-hambanya, sorry ya jemaat, saya lagi sibuk, kata Tuhan. Wah, bahaya. Jadi Tuhan mendengar. Nah, yang menarik yang mau kita pelajari dalam hal ini, mengapa ya Daud memuji Tuhan dan yakin betul bahwa Tuhan mendengar suara permohonannya, dan sehingga dia menempatkan siapa Tuhan dalam hidupnya. Dia tahu, aku tahu Tuhan mendengar doaku. Ya, aku tahu Tuhan mendengar permohonanku. Aku tahu Tuhan mengabulkan doaku. Aku tahu Tuhan menjawab permohonanku, memberikan yang terbaik bagiku. Nah, ini memang Daud sudah punya pengalaman dalam hal itu. Ya, seringkali dia mengalami keadaan yang sangat tersesak. Ya, rasanya terjepit, rasanya ya kondisinya sudah ya mau mati lah. Ya, karena ada pergumulan hidup itu, ya ada musuh, bahkan dia hendak dibunuh. Tetapi berseru kepada Tuhan dan Tuhan meluputkannya dari maut. Ya, jadi pengalaman dia bersama dengan Tuhan, ya, dan dia setiap dia berdoa, ya, Tuhan perhatikan dia. Nah, kemudian dari pernyataan itu, terpujilah Tuhan, dia memuji Tuhan dan dia mengambil satu komitmen dalam hidupnya. Siapakah Tuhan bagi dia? Jadi memposisikan Tuhan dalam hidupnya. Ya, sebagai apa? Nah, itu yang penting. Yang pertama di ayat 7 kita lihat. Bagi Daud, siapakah Tuhan bagi dia? Di ayat 7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Ya, ini dia. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku
tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Jadi bagi kita, ya, boleh kita menadani Daud. Bagi kita, Tuhan itulah kekuatan kita. Amin. Tuhanlah kekuatanku. Ya, Tuhan yang memberi aku kuat. Ya, Tuhan yang menolong aku. Tuhan yang membuat aku, ya, bisa menghadapi setiap persoalan. Bapak Ibu Saudara, engkau akan kuat bersama dengan Tuhan. Percayalah. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, percayalah. Percaya kepada Tuhan. Tetapi seringkali kita melihat fakta, kenyataan. Orang-orang yang menyebut dirinya orang Kristen, orang percaya, tetapi ketika beban pergumulan itu melanda hidupnya, dan dia sudah berdoa, tapi karena belum kunjung tiba jawaban daripada doa, mulai bimbang. Jujur Bapak Ibu, ada kalanya kita tergoncang. Mulai bimbang, ini Tuhan mau jawab atau tidak? Atau bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini? Dan bisa karena ketergoncangan kita ragu-ragu kepada Tuhan, kemudian datang kepada kekuatan lain. Ini sangat berbahaya. Tetapi kalau kita terus punya pergaulan karib dengan Tuhan, saya percaya kita tidak akan tergoncangkan. Kita akan berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Jangan percaya kepada yang lain. Ya, jangan mempercayakan diri kepada kekuatan-kekuatan lain yang sesungguhnya kekuatannya lemah. Yang maha kuat, maha kuasa itu hanya Tuhan, Allah yang kita sembah. Allah di dalam nama Yesus. Jadi berserulah kepada Yesus, berserahlah kepada Yesus, andalkan Yesus dalam hidup ini. Tuhan adalah kekuatanku. Nah, menarik Bapak Ibu, kalau Tuhan jadi kekuatan kita, jangan kita takut. Kenapa? Karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Ya, kalau kita punya kekuatan, ya kita katakan kita mengandalkan orang lain yang memang mungkin kuat, kekar, hebat ketika menghadapi masalah. Kemudian kita katakan si A kekuatanku, tetapi dia lemah. Lemahnya apa? Tidak selalu bersama dengan kita. Betul, dia punya kekuatan, punya pengaruh, punya power. Tetapi dia tidak selalu bersama dengan kita. Ketika kita dalam kesendirian, dia tidak bisa tolong kita. Jadi sia-sia mengandalkan kekuatan lain, sia-sia mengandalkan kekuatan manusia, itu kata firman Tuhan. Terkutuk, ya. Tetapi berbahagia, diberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Kenapa? Tuhan kan bersama dengan kita selalu. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan bersama dengan kita. Jadi jangan pernah bimbang dan ragu untuk mempercayai Tuhan. Dia kekuatan. Wow, mungkin ada di antara kita hari ini, minggu-minggu ini merasa begitu lemah karena beban hidup yang luar biasa. Lemah, rasanya tak berdaya, sepertinya udahlah, nyerah deh, tidak bisa buat apa-apa. Saya mau katakan, ya, jangan menyerah. Tetap semangat, andalkan Tuhan. Datang kepada Tuhan, katakan, Tuhan, Engkau kekuatanku. Engkau yang memberi aku kuat. Engkau yang memberi kemampuan kepadaku menghadapi persoalan ini. Engkau juga Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar untuk persoalan ini. Saya tidak tahu persoalan Bapak Ibu, pergumulannya mungkin berat atau sangat berat. Mungkin berat sekali. Tetapi seberat apapun itu, kalau Tuhan kekuatan kita, sungguh Tuhan membuat kita kuat. Jadi engkau akan kuat, saudara akan kuat, Bapak Ibu akan kuat. Kalau percaya kepada Dia yang maha kuasa itu, yaitu Tuhan kita. Nah, pergumulan hidup sekali lagi, seringkali kita karena persoalan ini membuat bimbang, ragu-ragu tentang kekuatan Tuhan, mulai tidak percaya kepada Tuhan. Ini fakta Bapak Ibu. Ya, dalam masa-masa sulit ini banyak orang yang hanya mengeluh dan mengeluh. Bagaimana keadaan bro? Susah. Bagaimana keadaan sis? Susah payah. Om, tante gimana keadaan? Susah. Tapi kalau anak Tuhan kira-kira gimana? Bagaimana Pak, Bu, keadaan? Haleluya. Masih ada beras? Hampir tidak ada. Haleluya, haleluya. Ya. Halo Om, Tante, bagaimana kabar? Haleluya, puji Tuhan. Masih ada makanan? Enggak, udah 2 hari puasa.
Oh, program puasa ya, karena mau Jumat Agung ya? Enggak. Kenapa? Puasa terpaksa. Gimana sih puasa terpaksa? Karena yang mau dimakan. Tapi jangan bilang-bilang. Gitu ya. Jangan bilang-bilang. Loh, kok masih tetap tersenyum? Tuhan kekuatanku. Wih, menarik ya. Dahsyat banget. Coba lihat kiri kanan, ada kata dahsyat. Berarti Bapak Ibu yang dengar firman ini, jangan kita goyang. Tuhan kekuatanku. Yang kedua, apa yang dikatakan oleh Daud? Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Tidak hanya untuk satu pribadi. Ya, kalau tadi Tuhan adalah kekuatanku, tetapi ini Tuhan adalah kekuatan umatnya. Wow, dahsyat. Ya, jadi bukan hanya untuk seseorang saja Tuhan bisa tolong. Semua umatnya. Umat yang bagaimana? Ya, dikatakan orang yang diurapinya, umatnya, miliknya, kepunyaannya, ya, kekuatan umatnya. Orang-orang yang percaya disebut umat Tuhan. Orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, orang itu adalah umat Tuhan, murid Tuhan, pengikut Tuhan, pengikut Kristus. Ya, orang percaya. Nah, semua orang percaya, ya, Tuhan lindungi, Tuhan kasihi, Tuhan selamatkan, dan Tuhan kekuatan umatnya, benteng keselamatan dikatakan. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Coba kita bayangkan, kalau dalam peperangan, pertempuran, kita dalam satu kota, tetapi pagar atau tembok kota, benteng-benteng tidak tertutup rapi, rapuh, maka hancur kota itu. Nah, hancur kota itu, tetapi kota benteng kita adalah Allah. Benteng keselamatan kita adalah. Jadi yang mengelilingi kota benteng adalah kekuatan Allah yang dahsyat. Jadi tembok-tembok itu tebalnya luar biasa kalau boleh. Ya, tembok-tembok itu kokoh dan pintu gerbang masuk ke kota terkunci rapi. Ya, kuat. Berarti musuh dari luar tidak bisa masuk ke dalam untuk menghancurkan kota itu. Jadi Bapak Ibu, musuh dari luar sesungguhnya tidak bisa menghancurkan kita. Musuh dari luar. Kenapa? Karena Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Kita umat Tuhan, umat kepunyaannya, miliknya. Bagaimana mungkin Tuhan, ya, mengabaikan miliknya? Bagaimana mungkin Tuhan tidak mempedulikan umatnya, kepunyaannya, miliknya? Bagaimana mungkin Tuhan tidak merawat, menjaga, memelihara kepunyaannya? Wah, kita ini kepunyaan Tuhan. Ya, kita bisa gambarkan apa yang kita punya di rumah. Apa kita lempar-lempar, buang-buang, tidak rawat? Ya, kita rawat. Kepunyaan kita bersihkan, kita rapikan, ya. Apa yang kita punya? Bapak Ibu bisa mengerti hal itu. Jadi Tuhan, ya, memelihara hidup kita. Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Di ayat 9, selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Wow. Berkat Tuhan mengalir, berkat Tuhan mengalir, ya. Tuhan mengembalakan, menjaga, memelihara. Kita tahu gembala itu membawa domba-domba. Beberapa hari yang lalu kita sudah merenungkan itu. Membawa, ya, ke tempat yang sejuk, nyaman, ya. Rumput hijau, berbicara makan, minum kita, kebutuhan kita. Ya, air untuk menyegarkan jiwa kita, ya. Tenang, suasananya damai. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan kepada kita. Untuk itu, percaya kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonan. Terpujilah Tuhan. Tuhan itu siapa bagi kita? Tuhan itu adalah kekuatan dan perisai kita. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan, mari dalam perjalanan hidup ini kita bergairahlah. Teruslah bersandar pada Tuhan. Percayalah kepada Dia. Dia adalah Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita, kepada umatnya.
yang memelihara kita, mengembalakan kita, memberkati kita. Sekali, dua kali tidak, selama-lamanya.